dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan Tuhan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Hati kami, waktu kami, pikiran kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan yang terbaik Tuhan, maka Engkau Tuhan yang selalu Tuhan memimpin kehidupan kami. Maka Engkau Tuhan yang selalu Tuhan ada bersama kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus kami mengurapi tempat ini Tuhan. Mengurapi setiap hati kami, pikiran kami. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, ada Roh-Mu Tuhan yang tinggal di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan Yesus di tempat ini. Kita katakan amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Boleh berikan salam atau high five kepada kiri kanan kita. Mari pagi ini kita naikkan pujian yang terbaik. Sebab nama Tuhan yang layak ditinggikan. Kita besarkan namanya. Amin. Haleluya. Kami mau besarkan nama-Mu Yesus. Sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama angkat tangan kita katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama tepuk tangan, katakan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita ajaib katakan amin. Karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita boleh terus bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Semua bertepuk tangan buat Tuhan. Come on. Hey. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Tak
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hey! Yang kasih setianya Tuhan selalu melimpah dalam hidupnya, katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hanya sama-sama kita angkat tangan, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Come on! Hey! Haleluya! Come on! Hey! Semua katakan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Kasih setiamu tidak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dahsyat Allah kita, amin. Luar biasa. Dan saya percaya kita boleh memulai tahun yang baru dengan sesuatu yang baru lagi. Dan saya percaya Tuhan juga rindu menyatakan berkat-Nya yang baru dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus selalu kita lakukan, bahwa kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangunlah hai jiwaku,
raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hati kami siap Tuhan membawa setiap ucapan syukur kami kepadamu. Mari sama-sama kita katakan, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi seluruh bumi. Nama-Mu ditinggikan Tuhan melebihi segalanya. Kami percaya Yesus, saat ini hati kami siap untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Hati kami siap membawa sembah kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Tinggikan diri-Mu Tuhan, mengatasi langit. Biarlah kemuliaan nama-Mu Bapa mengatasi seluruh bumi. Sebab kasih-Mu besar, sama-sama bangkit berdiri. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan.
hormat bagimu Tuhan, pujian syukur bagimu Yesus. Haleluya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, kemuliaan bagimu mengatasi langit. Oh, ya Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kemuliaan namamu Yesus mengatasi segalanya. Biarlah namamu ditinggikan di tempat ini, namamu dimuliakan atas segalanya. Kami bawa pujian bagimu Bapa, kami bawa pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar dan layak dipuji. Namamu layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Dengan segenap hati katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada yang seperti kau Tuhan, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau.
Perbuatan-Mu ajaib Tuhan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Yesus. Perbuatan-Mu besar dalam hidup kami Yesus. Dan pagi ini Tuhan, kami terus menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu, membawa setiap pujian sembah kami kepada-Mu Tuhan. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau, perbuatannya selalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Dengan segenap hati sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Dengan lebih bersungguh hati lagi sama-sama katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, Oh Tuhan yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan segenap jiwa roh kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami
yang lebih indah lagi ya Tuhan, selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru ya Tuhan, berkat-Mu setiap hari mengiringi kami setiap hari Bapa. Dan lebih baik kami satu hari di dalam hadirat-Mu daripada 1000 tahun kami di tempat lain ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, di rumah-Mu Tuhan kami akan memperoleh satu kekuatan. Di rumah-Mu kami akan dipulihkan Tuhan. Dan di rumah-Mu ya Tuhan, kami akan mendapat sukacita yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah masuk ke dalam minggu yang kedua Bapa. Dan juga hari ini kami berdoa puasa 21 hari yang ketujuh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Minta pimpinan-Mu ya Tuhan. Jika kami sudah masuk di tahun 2026 ini ya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami percaya kami akan lebih lagi diberkati. Kami akan masuk dalam rencana Tuhan yang besar Tuhan. Dan kami akan menggenapi segala visi misi-Mu Tuhan. Sebab itulah kehendak Engkau ya Tuhan. Janji-Mu itu adalah untuk menjadikan kami sebagai alat-Mu. Jadikan kami sebagai berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini ibadah onsite ataupun online ya Bapa. Tuhan, apapun keadaan mereka yang mereka alami Tuhan, kami tahu Tuhan, hanya Tuhan yang akan sanggup melawat dan memulihkan mereka ya Bapa. Mungkin dalam saat ini ada jemaat-Mu yang sedang sakit, yang ibadah onsite ataupun online ya Bapa. Lawatan Tuhan menyertai mereka saat ini, melawat mereka. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka Tuhan. Juga Tuhan, jemaat-Mu yang sedang berbeban berat dan letih lesu, yang mereka merasa ya Tuhan mungkin ada dalam keadaan yang tidak baik Tuhan. Tapi kami tahu Yesus adalah jawaban. Dan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kau selalu ada berserta kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Berkati juga Bapa gembala kami yang Pastor Henry akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami percaya melalui gembala kami ini ya Bapa, segala visi misi gereja kami IFGF Citylink akan digenapi oleh Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau yang akan mengurapi benih firman yang akan disampaikan Bapa. Kami jemaat-Mu yang ibadah onsite ataupun online ya Bapa, kami akan menerimanya dengan penuh sukacita. Dan kami akan melakukannya semua perintah-perintah-Mu, hidup dalam benar melakukan firman Tuhan. Pasti hidup kami senantiasa diberkati. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-jawaban doa yang sudah kami terima Tuhan. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah bersukacita karena Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita akan deklarasikan kabar baik pada pagi hari ini. Kita katakan semuanya di hadapan Tuhan. IFGF Citylink Bandung, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencana. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Align in promise. Yes, puji Tuhan. Sebelum duduk, salami kanan kiri. God is good all the time. God is good all the time. Terima kasih pemain musik, WL, singer, semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Juga terima kasih buat jemaat Tuhan yang setia. Kita boleh masuk ke minggu kedua tahun 2026. Tidak berasa saudara ya, sudah minggu kedua ini. Jadi saya juga tidak terlambat, masih bisa mengucapkan selamat tahun baru. Happy New Year, kiranya berkat baru. Sesuatu yang baru yang akan Tuhan berikan buat kita semuanya. Kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di tahun 2026. Amin. Bukan berkat jasmani, tetapi lebih lagi berkat rohani.
spiritual blessing yang penting buat kita boleh menikmati di tahun 2026 ini dengan penuh semangat kita meraih berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, baru 2 minggu kita bisa masuk ke 2026, dunia banyak kejadian-kejadian yang berubah-ubah saudara ya. Banyak digegerkan dengan perang, di Timur Tengah juga ada presiden yang ditangkap saudara ya. Makin hari makin pusing kita memikirkan dunia ini, makin nggak jelas gitu arah dunia ini mau kemana. Tetapi itulah memang sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ada di dalam Alkitab bahwa dunia ini akan berakhir, menuju kepada kesudahannya. Kadang-kadang kita menjadi bingung, kadang-kadang kita menjadi takut menghadapi dunia seperti ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang bekerja di putus hubungan, perusahaan-perusahaan mengecil, dan sebagainya juga. Shopee katanya pajaknya gede, yang berbisnis di bidang online, Shopee potongannya besar jadi makin kecil untungnya. Ya itulah, semua terjadi saudara. Kita makin pusing, makin menghadapi semuanya itu dengan ketidakpastian. Tetapi ada sesuatu yang tidak berubah, yaitu Tuhan Yesus. Allah kita yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Coba kalau Tuhan berubah, matahari tidak bersinar, terus gelap saudara. Tambah pusing. Tapi Tuhan tidak berubah. Pagi hari matahari bersinar, sore hari matahari masuk, ada bintang-bintang di langit. Ada semuanya, ada yang memberikan kita kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak semuanya, di dalam dunia yang begitu banyak kekacauan, banyak kebingungan, kita tetap harus memegang janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan yang akan menolong hidup kita menjadi tenang. Yang menolong hidup kita menjadi orang-orang yang tetap punya harapan. Katakan harapan. Itu yang harus kita pegang saudara. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang pasti. Tidak ada sesuatu orang yang bisa menggaranti, yang menjamin hidup kita. Semuanya sama. Kita bersyukur kita masih ada di tempat ini saudara. Kontrak terus diperpanjang. Terima kasih buat kontribusi Bapak Ibu semuanya. Melalui persembahan Anda semuanya, baik besar ataupun kecil, terima kasih. Saya tidak mengambil 1 rupiah pun, karena itu uang Tuhan. Jadi terima kasih kita ada di sini. Dan kita berharap sewanya tidak naik-naik saudara. Amin. Saudara amin kan? Amin. Ya nggak mungkin saudara ya nggak naik-naik ya. Kadang-kadang harus naik. Tapi Tuhan cukupkan. Melalui persembahan-persembahan kita semuanya dikumpulin, cukup. Gitu. Ini puji Tuhan nih jemaat yang setia. Banyak gereja-gereja yang menghadapi kesulitan juga. Kekurangan keuangan, kekurangan ini dan itu. Tetapi kita bersyukur. Kita boleh cukup semuanya. Sehingga ada persembahan masuk, ini masuk, puji Tuhan. Terima kasih saya sekali lagi. Tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang bisa memberikan persembahan itu. Tapi saya suka cek rekening yang ada. Terima kasih semuanya. Kiranya Tuhan membalas kebaikan Anda, Bapak Ibu semuanya. Dengan berkat berkelimpahan. Amin. Nah puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Tema bulan ini yaitu begin the end in mind, atau tema besarnya align in promise. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa dunia sedang menghadapi banyak perubahan-perubahan. Banyak aturan-aturan dunia ini yang dilanggar. Sehingga bingung. Tetapi kita tetap harus align. Harus hidup selaras dengan janji Tuhan. Align itu selaras, in promise. Promise janji Tuhan. Janji Tuhannya di mana? Di sini janji Tuhan. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada di buku. Di sini janji Tuhan. Jadi kita harus membaca janji Tuhan itu setiap saat. Baru hidup kita menjadi tenang. Baru hidup kita tidak kacau, tidak galau. Menghadapi semua kehidupan ini, saya juga kadang-kadang pusing. Kadang-kadang banyak pikiran-pikiran, rambut saya satu-satu rontok. Satu rontok nggak kelihatan, sudah. Besok lu saya tambah tipis rambut ini, kenapa? Itulah tanda-tanda zaman. Makin tua, makin rontok, makin banyak pikiran, makin habis. Seperti teman-teman saya juga yang di depan ini, atau yang di belakang juga ada yang rontok, seperti itu.
Tetapi itu ngapain dipikirin terus? Tetapi kita harus align in promise. Sesuai hidup kita tuh selaras dengan janji Tuhan. Artinya tingkah laku kita selaras, karakter kita selaras, attitude kita, sikap kita selaras dengan firman Tuhan. Baru hidup kita mengalami kedamaian. Baru hidup kita mengalami ketenangan. Buat apa dunia itu kejar-kejar, tetapi hidup kita nggak selaras dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan. Pada awalnya janji Tuhan itu diberikan kepada Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa gagal. Suruh di Taman Eden, dia nggak boleh makan, hanya satu buah aja nggak boleh dimakan, tetapi dia dimakan. Jadi diusir dari Taman Eden. Janji Tuhan nggak berlaku di situ karena diusir. Kemudian berikutnya muncul manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, barulah janji Tuhan itu akan muncul melalui Abram. Nah, kita mau baca nih saudara ya. Jadi temanya the begin, the end in mind. Mulailah dengan sesuatu yang tahu hasil akhirnya tuh baik. Seperti kita mau belajar pada pagi ini, kita harus menjalani semuanya beginning, pikiran-pikiran atau sesuatu yang baik, tapi kita nggak boleh hidup sembrono, harus hidup taat kepada janji Tuhan itu. Jadi temanya yang saya berikan unconditional obedience. Jadi ketaatan yang tidak bersyarat. Syaratnya gini Tuhan, syaratnya gitu Tuhan, saya mau taat, tetapi Tuhan gini. Nah itu nggak conditional. Itu transaksi jual beli dengan Tuhan. Di dalam Tuhan kita nggak boleh ada transaksi jual beli. Karena Tuhan Allah yang menguasai hidup kita, yang menciptakan kita. Kita apa adanya udah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah kita lihat di dalam Kejadian 12 sudah. Ini kisah yang bagus sekali. Kisah yang benar-benar membuat kita menjadi melihat harus apa yang kita lakukan ke depan. Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini janji Tuhan yang pertama di bumi ini diberikan kepada Abram. Bukan kepada Adam dan Hawa kan? Nggak ditulis di situ. Karena udah gagal. Manusia pertama gagal. Jadi janji Tuhan diberikan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya sudah tahu nggak? Belum. Nah kalau kita lihat di dalam Alkitab kita boleh pelajari kenapa janji itu diberikan kepada Abram. Karena Abram itu setia, taat. Sebetulnya Abram itu siapa bapaknya? Namanya Terah. Terah punya anak berapa orang? 3. Namanya Abram, anaknya. Yang kedua Nahor. Yang ketiga satu lagi Haran. 3 anak itu, si Terah itu punya anak 3. Tetapi janjinya Tuhan diberikan melalui Abram ini. Jadi nggak dicatat tuh di Alkitab, Nahor, Haran tuh bagaimana? Selanjutnya nggak dicatat. Jadi berfirmanlah kepada Abram saja yang menerima janji Tuhan. Janji Tuhannya apa? Kita baca nomor 2. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Di sini kalau Alkitab memberikan berkat itu kepada Abram menjadi yang besar, bangsa yang besar, dan namanya masyhur, benar sampai saat ini saudara. Dari keturunan-keturunan Abram ini nanti sekarang disebutnya Abram ya. Ada satu masa disebutnya menjadi Abraham karena disebutnya bapak orang beriman. Itu ganti nama tuh.
Dan tidak hanya namanya Mazmur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kalau kita diberkati seperti Abraham ini, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Itu namanya melaksanakan align janji Tuhan. Dan melakukannya dengan benar dari awal sehingga pada akhirnya hidup kita tuh mulai dari mana, tetapi kita mau jadi berkat bagi orang lain. Tidak menerima berkat begitu saja seperti si Abraham ini. Ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini di muka bumi, semua kaum di muka bumi itu dalam bahasa terjemahnya ada satu kata namanya all families. All family. Jadi mulai berkat itu datang dari mana? Untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk family kita. Sebelum kita memberkati orang-orang lain yang di sekitar kita, keluarga kita harus diberkati. Harus diajak datang kepada Tuhan. Harus diajak menyembah Tuhan. Harus diajak memuji Tuhan. Nah, setelah itu baru keluar. Berkatnya disalurkan untuk orang-orang lain di sekitar kita, Bapak Ibu. Nah, di sini janji Tuhan digenapi untuk Abraham. Abraham nurut nggak? Nurut, taat. Ada kondisi nggak? Nggak ada. Jadi unconditional obedience. Ayat keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Mari kita berdoa buat firman Tuhan sekali lagi. Bapak Surgawi, mohon berkat hikmat dari Tuhan untuk firman Tuhan yang saat ini hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan. Supaya firman itu boleh gampang dicerna, gampang dipraktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan kekuatan kami semata, kami mendengarkan firman-Mu tetapi dengan roh Tuhan yang akan menolong kami sehingga firman itu menjadi berkat, menjadi dampak bagi kemuliaan Tuhan, bagi orang-orang lain di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya sangat tertarik ini dengan ayat yang keempat itu. Lalu pergilah. Di sini ayat itu hanya lalu pergilah. Nggak ada kata-kata Tuhan pergi kemana nih? Tuhan gini ya, Tuhan bawa apa dan sebagainya. Jadi banyak kondisi-kondisi yang dinegosiasi oleh Abraham, nggak ada di situ. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, Abraham. Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot ini siapa? Keponakannya Abraham. Anaknya Haran. Kenapa sih Lot mau ikut? Ini pertanyaannya kan. Kenapa Lot ikut? Karena Lot ini melihat Abraham tuh setia. Abraham tuh rendah hati. Abraham tuh bapa yang baik. Jadi ikut kepada Abraham pada waktu meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke negara atau ke daerah yang belum ada tujuannya. Jadi keponakannya ini baik juga. Cuma pada waktunya nanti keponakannya juga ini berpisah dengan si Abraham ini. Karena dia melihat dunia yang begitu menggoda. Di Kejadian 13 kita bisa pelajari pada waktu terjadi perpisahan antara Abraham dengan Lot. Karena si Lot ini melihat dunia yang bagus. Abraham bilang pada waktu itu silakan pilih mau kemana. Karena terjadi pertengkaran saudara antara Abraham dengan Lot. Makin lama kan mereka makin banyak tuh keturunannya. Kemudian hartanya juga makin banyak. Sehingga terjadi pertengkaran yang terjadi seperti itu. Jadi Lot pun disuruh memilih, silakan pilih daerah mana. Nanti kita akan teruskan pelajari kenapa hal ini terjadi. Nah, kita bisa melihat dari kisah ini Bapak Ibu semuanya, bahwa janji Tuhan itu tetap berlaku seumur hidup sampai keturunan-keturunannya. Nah, kalau kita bisa lihat di Alkitab, di Matius 1, saudara ya, kita lihat nih. Di sini,
Janji Tuhan itu berlaku dari mulai Abraham sampai terakhir Yesus lahir. Ada 16 generasi yang terjadi dari Abraham sampai ke Yesus lahir. Itu secara fisik, secara manusia ke manusia. Nah sekarang janji Tuhan tuh untuk kita juga semuanya. Tapi bukan secara fisik, secara roh. Ngerti ya saudara? Karena Tuhan Yesus tuh sudah mati. Dan dia memberikan rohnya, Roh Kudus itu untuk kita berikan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Itu menjadi berkat tuh seperti itu. Memberkati orang-orang lain yang ada di sekitar kita nih, keluarga kita semuanya. Jadi kita nggak bisa diam sekarang. Berkat itu seperti itu, bukan berkat duit, berkat rumah, berkat jasmani, tetapi berkat roh yang mesti kita berikan. Membawa orang-orang lain di sekitar kita dibawa datang kepada Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang, saudara. Mau nggak? Kadang-kadang kita nggak mau. Kadang-kadang kita males, kadang-kadang ngapain orang lain begitu. Karakternya aja nggak cocok, adatnya aja nggak cocok. Dengan kita suka konflik dan sebagainya, saudara. Tetapi Tuhan nggak begitu. Tuhan tetap berfirman itu harus kita lakukan. Jadi ada generasi ini kalau Bapak Ibu nanti lihat di Matius 1 tuh. Silsilah Tuhan Yesus tuh mulai dari Abraham sampai ke Yesus Christ lahir. Nah kita bisa melihat ya sekarang ini kita keturunan-keturunan Abraham tapi secara spiritual. Jadi Abraham kan punya anak suka disebutkan berkatnya itu berkat Abraham, Ishak, Yakub. Nah Yakub ini Israel sekarang yang ada di sana. Secara fisik. Tetapi setelah itu Yesus lahir, jadi kita adalah keturunan-keturunan daripada Israel rohani, Bapak Ibu semuanya. Nah kita mau pelajari ini, kenapa kita harus taat melakukan janji Tuhan. Dan harus mulai dalam kehidupan kita. Jadi kalau supaya kita bisa taat, melakukan janji Tuhan, ada 3 poin yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman kita tuh rasa enak, rasa udah cukup lah, rasa seperti ini, udah nggak mau ngapain lah, capek dan sebagainya, mentalku terganggu, kadang-kadang mengurusi kehidupan ini juga pusing, itu zona nyaman kita. Tetapi kalau Tuhan, kalau kita ingat janji Tuhan, kalau kita ingat firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita ada pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena firman-Nya seperti itu, engkau akan menjadi berkat, engkau akan diberkati dan menjadi berkat. Namamu masyhur, banyak orang-orang di Indonesia, di dunia ini namanya masyhur. Karena ikut Tuhan dan melakukan segala perintah firman Tuhan. Jadi kita harus meninggalkan zona nyaman kita nih. Seperti di dalam Kejadian 12 ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun dan ia berangkat dari Haran. Ini zona nyamannya Abram bisa diatasi. Dia berangkat, dia meninggalkan, udah enak di situ. Udah banyak hartanya dan sebagainya. Tetapi Abram tetap taat. Melakukan perintah Tuhan. Melaksanakan line, menyelaraskan sesuai dengan janji Tuhan. Kehidupannya seperti itu. Jadi artinya dia mendengar, kemudian dia pergi dan meninggalkan tanah kelahirannya. Itu kalau kita meninggalkan zona nyaman itu. Sanak saudaranya dan kenyamanan hidupnya ditinggalkan tanpa tahu tujuan akhirnya mau kemana. Tetapi tetap berpegang kepada janji Tuhan atau God promise. Jadi kalau kita taat, itu melakukan janji Tuhan, tanpa ketaatan dari Abram pada waktu itu, maka janji Tuhan itu hanya sebuah wacana. Hanya teori saja, tanpa ada sebuah realitas yang terjadi. Untung ada Abram yang bisa melaksanakan janji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Nah sekarang kita boleh mengerti nih, kita mau meninggalkan zona nyaman kita enggak? Kadang-kadang kita sebagai jemaat Tuhan, enak duduk aja. Duduk,
di kursi saat ini AC, kita pulang ya ibadah pulang, tapi Tuhan gak menghendaki kita seperti itu. Jemaat datang, dilayani, udah setelah itu kita pulang. Nah tetapi Tuhan gak menghendaki seperti itu. Jadi tanpa ketaatan janji itu hanya menjadi sebuah wacana. Jadi kalau kita tidak taat melakukan janji Tuhan, tidak align, itu hanya wacana dalam hidup kita. Tidak ada realitas apa yang kita bisa lakukan untuk kehidupan kita selanjutnya, saudara. Nah jadi kadang-kadang kita nggak mau taat tuh karena apa? Kedagingan kita masih gede, males. Roh kita kalah dengan kedagingan. Kan ada ayatnya tuh, roh penurut, daging lemah. Siapa yang dagingnya kuat di sini Bapak Ibu semuanya? Nggak ada ya, puji Tuhan. Rohnya terus kuat, amin. Rohnya terus kuat. Kita mesti melaksanakan janji Tuhan. Walaupun apa yang kita bisa lakukan, sekecil apapun, ajaklah orang ke ibadah. Ajaklah orang mendengarkan firman Tuhan. Ajaklah orang care group. Itulah yang harus kita lakukan. Kadang-kadang mungkin saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngajakin orang. Traktirlah orang itu misalnya saudara. Ayo ngopi yuk. Atau apa, berikan kebaikan. Sesuatu yang baik akan diberikan, akan ada dampak. Bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak taat karena kita kedagingannya kuat, karena moral kita mungkin males, sungkan, atau karena mental kita juga lagi males, lagi terganggu. Jadi di dalam firman Tuhan dikatakan ada juga tuh Roma 7 ayat 19, di sini nggak ada dicantumkan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki tuh, si Paulus bilang seperti itu. Yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Kadang-kadang seperti itu. Bukan apa yang ku kehendaki yang baik. Maunya mah berbuat baik. Maunya ngajakin orang tapi nggak jadi. Karena kita nggak mau meninggalkan zona nyaman kita. Saudara. Dulu saya juga pengalaman seperti itu. Sebagai orang biasa, jemaat biasa, tapi Tuhan tuntun dengan begitu rupa tiba-tiba ditunjuk kamu jadi gembala ya. Enggak bukan saya mah biasa aja. Enggak, Bapak akan punya jemaat dan jadi gembala. Ada atasan saya ngomong gitu saudara, sampai sekarang dia masih hidup. Akhirnya Tuhan tuntun begitu, tuntun. Seperti kita plek. Udah. Itulah kalau janji Tuhan kita ikutin. Align, selaras hidup. Walaupun sekarang kehidupanku diberkati dengan pekerjaan, ngurusin kerjaan juga udah pusing, kadang-kadang banyak kegiatan, bisnis dan lain-lain. Tetapi ngurusin gereja juga ada pusingnya, menghadapi jemaat kadang-kadang mungkin nggak hadir, saya tanya, oh nggak hadir ini, kan saya suka nanya nih Bapak Ibu semua yang suka saya WA ya, kemana Bapak Ibu sehat ya? Sehat, puji Tuhan, minggu depan datang lagi, datang, itulah kebahagiaanku. Ada yang udah di WA nggak dijawab-jawab. Ada yang nggak cocok dengan frekuensi kita, cari frekuensi di tempat lain. Ada saudara seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu jemaat Tuhan. Yang penting dia tetap beribadah kepada Tuhan. Saya menjaga hatiku, menjaga pikiran. Kadang-kadang bisa terjadi. Tetapi kalau kita bisa satu frekuensi, kalau buka channel radio, KLCBS tuh, saya senang dengar KLCBS, tahu saudara? Ada yang suka buka radio? Oh nggak ada ya, sini mah generasi tua semua. Generasi tua, generasi muda. KLCBS tuh radio jazz. Dari zaman sejak saya kuliah, sampai sekarang masih ada. Yang punya orang ITB. Frekuensinya enak. Nah kalau kita satu frekuensi di gereja, ya satu roh, kita semuanya sama. Ada yang nggak satu frekuensi? Cari frekuensi lain, ya nggak apa-apa. Yang penting dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita doakan seperti itu. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi meninggalkan zona nyaman itu nggak gampang. Jadi pelayan Tuhan juga nggak gampang. Jadi pengerja juga nggak gampang. Jadi volunteer juga nggak gampang.
bangun pagi, latihan musik, kemarin latihan apa, musik dan sebagainya nggak gampang. Kalau tidak disertai dengan hati yang bergembira, bersukacita. Itulah zona nyaman kita harus tinggalkan, saudara. Karena kalau enggak, ya kita nggak bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, harus kita menjaga persekutuan dengan Tuhan. Tuh saudara ya, yang penting seperti itu nih. Harus bisa menjaga persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita mau align, kalau kita nggak ada basa-basi atau sama Tuhan mengkondisikan, Tuhan gini ya saya mau taat kepadamu. Tuhan kalau aku diberkati, saya mau taat kepada janjimu Tuhan, melaksanakan janjimu kalau saya punya ini. Nah itu kan namanya transaksional dengan Tuhan. Tapi Abraham tidak seperti itu, pergi. Jadi harus menjaga persekutuan dengan Tuhan nih. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 6, lanjutannya yang tadi kan 4. Sekarang ayat 6 dikatakan, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Yakni pohon terbantin di Momre. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah seterusnya, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi Abraham tuh waktu pergi kemana dan kemana ke suatu tempat untuk melihat ini dan sebagainya. Mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Jadi hidupnya selalu menjaga persekutuan dengan Tuhan. Nah kalau kita mau mulai sesuatu di tahun ini, ayo kita jaga mezbah kita kepada Tuhan, rutinitas, rutin setiap saat, tidak bolong-bolong, baca firman Tuhan, tidak bolong-bolong. Kemarin saya dengar dari hamba Tuhan, hari Rabu kemarin berfirman, menyampaikan firman Tuhan bahwa dia setahun membereskan firman Tuhan dibaca, saudara. Saya nggak ngomong hamba Tuhan itu karena ada di sini. Setahun baca firman Tuhan, nggak bolong-bolong. Saya juga setiap hari baca firman Tuhan satu pasal, tidak bolong-bolong. Dengan istriku malam-malam kadang sebelum, iya benar malam, sebelum kita mau tidur baca dulu ya, kadang-kadang ngantuk. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita komit, konsisten, lakukan itu seterusnya. Itu menjaga mezbah kita kepada Tuhan. Kalau sekarang lagi semangat-semangatnya, bulan depan nggak semangat, nah itu kita nggak menjaga tuh. Nggak, jadi bisa terjadi inkonsistensi atau bisa ada kondisional yang terjadi di situ dengan Tuhan. Jadi dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi kemanapun Abraham pergi, jadi hal pertama yang dia lakukan yaitu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Maukah Bapak Ibu semuanya mendirikan mezbah bagi Tuhan? Amin. Lakukanlah. Saya berdoa supaya semua jemaat di tempat ini mau mendirikan mezbahnya bagi Tuhan setiap hari. Bersama keluargamu tuh tadi, all families. Ajakin. Kalau keluarganya jauh di luar kota atau udah berkeluarga ya doain aja tiap hari. Dimanapun, keluarga saya sebutin namanya, ini anak mantu cucu kita doain setiap hari, itu mezbah bagi Tuhan. Jaga supaya keturunan-keturunan kita align in promise. Selaras dengan janji Tuhan kehidupannya saudara. Jadi fokus utama bukan hanya kekayaan si Abraham ini, tetapi hubungannya dengan Tuhan. Di tengah lingkungan yang baru. Karena dia pergi kan ke satu tempat tuh, ketemu orang ini, ketemu lingkungan ini, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Nah yang ketiga, yang terakhir saudara, kalau kita mau taat, tidak ada syaratnya, unconditional obedience, kita harus mengutamakan kedamaian dengan sesama. Karena itu penting. Kasihlah sesamamu manusia. Itulah perintah firman Tuhan. Kasihat Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu juga kasihilah sesamamu manusia. Ada ke atas, ada ke samping. Seperti salib. Nah, yang tadi saya sebutkan tuh. Jadi Abraham udah pergi sama-sama si Lot. Karena mereka makin besar, makin banyak, ternaknya makin banyak, dan harta-hartanya makin banyak. Jadi sempit daerahnya. Banyak pakai truk, banyak ribut, banyak menghadapi kendala-kendala. Manusia kan begitu kadang-kadang, udah makin gede, kongsi bisnis juga makin besar, kadang-kadang ribut. Kalau enggak align di dalam Tuhan. Hubungan keluarga juga anak, mantu, cucu kalau enggak dijaga makin ribut. Anak berapa, cucu berapa. Kalau enggak dijaga, kalau enggak diajak mesbah keluarga ribut sudah. Enggak punya anak, pilihan. Sekarang banyak di dunia enggak mau punya anak karena enggak mau pusing. Tapi itu enggak sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu berkat Tuhan. Punya anak banyak, liar. Mana mau pilih yang mana saudara? Nah pilih yang janji Tuhan dong. Sesuai dengan firman-Nya. Nah di sini pun begitu. Si Abraham ini tetap mengutamakan kedamaian dengan sesama, dengan saudaranya, dengan keponakannya. Lot itu, kita baca nih dalam Kejadian 13 ayat 8, 9, 10. Ini menarik sekali saudara. Dan kita harus belajar dari kisah ini supaya kita bisa benar memilih yang apa yang harus kita pilih. Bukan sesuai dengan mata yang kita lihat, tetapi dengan hati, dengan pikiran, dengan hikmat dari Tuhan yang akan menolong kita memilih sesuatu yang benar. Sesuai dengan arahan daripada Tuhan. Ayat 13, Kejadian 13 ayat 8 dikatakan, maka berkatalah Abraham kepada Lot, kiranya ada perkelahian, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ini di ayat-ayat sebelumnya itu terjadi perkelahian. Karena mau memperbutkan daerah-daerahnya, nyimpen ternaknya di mana. Dan sebagai kita bayangin saudara zaman dulu kan gak ada hidup di padang gurun tuh. Pergi ke daerah gak ada tempat-tempat yang sudah disekat-sekat. Sekarang kan rapi. Zaman itu kan pergi ke satu daerah ya bolong begitulah. Mungkin hutan, mungkin padang pasir. Nggak ada sesuatu batasan mana. Nggak ada aturannya, punya tanah ini dan sebagainya. Jadi bisa berantem. Tetapi Abraham ini bagus. Ngomong sama Lot. Walaupun dia keponakannya. Terjadi keributan pada waktu itu. Di ayat 8 bagus sekali. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Puhau ise, malu lah gitu ya. Udah tua mau berkelahi sama keponakan. Jadi dia ngasih nasihat. Dan antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Katakan 1, 2, 3, kerabat. Nah kadang-kadang kita dengan saudara kita, dengan anak kita, dengan orang lain ribut saudara. Nah itu tidak selaras dengan janji Tuhan. Kalau kita ribut, kalau kita nggak sepaham. Kadang-kadang diam-diam, perang dingin. Aduh, kalau terjadi hal tersebut, ajak ngobrol, doain. Ajak bicara, kenapa ya kamu begitu? Udah jangan ribut lah sekarang mah, kita damai aja. Ayo kita datang ke Tuhan. Nah, janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita Bapak. Jadi kita bisa menjaga hati. Bisa menjaga kehidupan ini. Tidak ribut, diajak ribut lagi jadi perang. Sekarang dunia menuju ke sana. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kita hanya pengamatnya dari jauh. Tiap hari beritanya, oh ini. Udah kasih semakin dingin. Kasih itu lama-lama jadi dingin, udah gak mau ada kasih lagi. Itulah yang terjadi di dunia ini. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Abraham ini mengutamakan damai. Kalau kita mau align dengan janji Tuhan, selaras, ajak damai saudara kita. Ajak berunding.
Usaha kita lagi ribut dengan kongsi kita atau dengan siapa, ajak berunding. Ataupun kita punya company, perusahaan sedang turun, jangan diajak ribut tuh anak buahnya. Disalah-salahin, kadang-kadang ditaruh di tempat yang gak nyaman jadi keluar. Banyaklah cara-cara seperti itu. Nah, diteruskan ayat 9 saudara, ini menarik juga. Bukankah seluruh negeri ini terbuka? Ayat 9. Untuk engkau, tuh. Jadi nggak ngomongnya untuk engkau dan aku. Enggak, Abraham tuh nggak ngomong gitu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, untuk si Lot? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Mengalah untuk menang. Abraham, walaupun udah tua, udah harusnya kan anak muda, keponakannya tuh siap. Dulu kan dia hormat tuh sama Abraham, sekarang udah enggak. Karena udah terbawa emosional atau terbawa kedagingan. Tapi Abraham tetap rendah hati, dia tetap taat mengikuti janji Tuhan karena Tuhan suruh. Di dalam hatinya pasti dia berpikir seperti itu, berperilaku seperti itu. Nah ayat 10 dikatakan ini mulai hal-hal yang terjadi untuk kebinasaan nih. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi si Lot ini hanya melihat secara kasat mata, bukan dengerin suara Tuhan. Dia hanya melihat lembah Yordan tuh banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, bagus. Jadi secara egois dia pilih, bukan ngomong Abraham dulu deh. Paman gitu ya, dia paman kan jadinya. Uncle dulu aja yang pilih, silakan aku ikut. Si uncle-nya nih rendah hati, dia suruh pilih dulu ke kanan ke kiri. Dia ke kanan, saya ke kiri gitu. Tapi Lot enggak. Dia enggak mau respect sama orang tua. Dia enggak mau respect sama yang lebih senior. Enggak mau ngerespek sama pamannya. Dia hanya pilih, wah lembah Yordan ini bagus sekarang. Ya udah. Memang Mesir dengan Jordan itu dekat saudara. Kalau Bapak Ibu ke sana ya. Saya waktu itu pernah masuk ke Israel melalui lembah Jordan. Baru sekali saya ke sana. Hijau. Kalau masuk ke daerah sana, padang pasir melaluinya. Di Jordan masih hijau, ada tamannya banyak lah. Saya udah lupa lagi. Jadi dia milih seperti itu. Akhirnya Lot, istrinya jadi tiang garam kan. Sodom dan Gomora dibinasakan karena dia memilih salah. Nggak sesuai dengan janji Tuhan. Kalau Abraham dia sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan arahkan seperti itu. Kadang-kadang hidup kita nggak ngerti. Kita hanya lihat di depan bagus, kasat mata bagus, udah direncanain bagus. Bikin apa, planningnya bagus. Tetapi nggak berhasil nih. Nah saudara jangan putus asa. Usaha masih gagal. Tetap kita pegang janji Tuhan. Jangan putus asa. Mungkin udah direncanain bagus, masih belum berhasil. Terus berjalan di dalam janji Tuhan. Hati kita dicek oleh Tuhan. Terganggu gak? Mungkin ada hal-hal yang belum beres di hadapan kita. Kita tetap taat. Unconditional obedience. Taat terus berjalan dalam janjinya Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat nih, kita bisa mengimani akhirnya itu akan baik. Mengimani akhirnya Tuhan akan memberkati kita, amin. Kita imani dulu. Kadang-kadang saya juga gak bisa. Contoh, saya mau mengajak Bapak Ibu ke gereja yang lebih gede. Ini kan segini nih ruangannya. Saya mau cari tempat yang lebih besar. 3-4 kali lipat ini.
Saya nggak bisa tuh, belum bisa. Karena kenapa? Takut. Duitnya ada nggak? Istri saya suka ngomong, kamu mah nggak ada iman, betul. Saya mau ajak Pak Ibu pindah yuk ke tempat lain yang lebih besar 4-5 kali lipat. Gak apa-apa jemaat sekarang seperti ini. Nanti Tuhan kirim burung-burung. Tapi saya belum berani. Karena apa? Duitnya belum ada. Terus terang Bapak Ibu seperti itu. Gak berani. Belum berani, bukan gak berani. Jujur saudara. Jujur. Nah, gak apa-apa. Yang penting tetap saya setia melayani Tuhan. Seberapapun jemaat yang ada seperti ini, aku layani dengan align kepada Tuhan. Itu, nanti Tuhan akan tuntun kita. Tuntun saya ke tempat-tempat yang Tuhan izinkan. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Itu yang saya pikirin. Bangsa Israel berputar-putar 40 tahun, ya itulah terjadi. Gereja ini yang udah menuju tahun ke-14. Bulan Juli yang akan datang. Nah, seperti itu saudara. Jadi jangan salah pilih. Tetap mengutamakan kedamaian dengan sesama. Baru kita taat. Ayo, kalau ada yang mau ribut, ada yang mau selisih pendapat, ajak ngobrol. Itu akan terjadi hati kita dipulihkan. Hati kita dibenerin oleh Tuhan. Mungkin ada kecewa di antara kita. Saya ada kekecewaan, Bapak Ibu semua ada kekecewaan. Beresin. Itu kalau gak beres akan menghalangi align dalam janji Tuhan. Selaras. Gak gampang saudara, gak mudah. Tetapi itu yang harus dilakukan. Align itu gak gampang. Selaras itu gak gampang. Memulai apalagi juga gak gampang. Tadi kan beginning, in the end, the in mind. Mulailah, gak gampang mau mulai. Bapak Ibu bisa mulai gak? Kadang-kadang kita gak mau mulai. Diam dulu, gak enak. Ngeberesin ini gak enak. Tapi kita harus mulai. Harus memulai align itu. Memulai yang Tuhan suruh. Enggak gampang. Ayat 11 dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu dan ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 11. Tuh, akhirnya berpisah. Karena Lot udah memilih lembah Yordan. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan. Nah ini nih tanah perjanjian nih. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom yang dibinasakan. Nggak nyadar waktu itu. Jadi Abram tetap menunjukkan kepercayaannya dan taat pegang janji Tuhan. Bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Bukan dari kekuatan pikiran manusia yang baik yang kita lihat. Bukan. Kita percaya. Keadaan sekarang mungkin usaha bisnis lagi gak bagus. Percaya janji Tuhan. Jangan hanya melihat omset lagi turun. Jangan melihat persaingan kita begini. Jangan melihat itu. Percaya janji Tuhan itu tidak akan sia-sia. Nah bagaimana satu slide lagi yang saya mau munculkan. Bagaimana proses ketaatan kita nih sebagai jemaat Tuhan di gereja. Penerapannya kan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kita bisa belajar tadi kisah Abram itu taat. Nah sekarang untuk kita nih jemaat Tuhan. Untuk bisa taat dan mendapatkan berkat Tuhan. Dan menjadi berkat bagi semua orang yang kita temuin, bagi semua orang di bumi ini menjadi berkat. Dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita nih, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lihat?
Apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan? Prakteknya seperti ini Bapak. Kan kalau Bapak Ibu semua datang awal-awal sebagai jemaat. Sebagai jemaat ya, yang pertama tuh. Kalau duduk sebagai jemaat, ya jemaat. Setelah itu pulang. Tidak melakukan sesuatu. Tiap minggu datang sebagai jemaat, pulang. Tidak melakukan sesuatu. Itu kita dapat berkat terus. Firman Tuhan kan dibagikan terus. Berikutnya yang kedua, diajak tuh. Ikut kelas kamyo, dimuridkan. Menjadi murid yang kedua. Diberkati jadi murid. Ikut kelas kam, grow, serve, dan lead. Ada 4 kelas. Wah, jadi jemaat sudah selesai, kemudian jadi murid. Semangat nih, ikut kelas. Udah ikut kelas, lulus serve. Poin 3, jadi pelayan. Melayani sesama, mulai asyar. Mulai melayani di bidang musik misalnya. Apa yang kita bisa lakukan untuk gereja ini? Menjadi pelayan. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Menjadi berkat bagi tempat ini. Di mana kita ditanam di gereja Tuhan. Nah yang lebih penting nomor 4. Menjadi pembawa visi pelaksana amanat agung. Tuhan maunya kita seperti itu. Kemana kita pergi, membawa visi pelaksana amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita sudah benar-benar hidup sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan rencana Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kita yang belum selamat, yang belum percaya Tuhan, yang masih ragu-ragu ke gereja, ajak, bawa. Itu satu melayani Tuhan dan mau melakukan sesuatu untuk sesama kita. Kita berdoa, saya berdoa supaya jemaat di tempat ini masuk ke poin yang keempat. Amin saudara. Yang keempat, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya kalau kita masuk ke poin 4, tempat ini udah gak cukup. Jadi saya akan bawa ke tempat yang lebih besar lagi. Kedua, ruangannya lebih besar lagi, 3-4 kali lipat. Itu yang Tuhan mau bagi kita semuanya. Kalau sekarang posisi saudara ada di mana? Nomor 1, 2, 3, syukur. Saudara tetap terima keselamatan, kekekalan. Karena Anda semua kita sudah lahir baru diselamatkan. Bersyukur. Tapi jangan sampai mau di situ. Masuk ke poin keempat. Maka kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan di surga. Bukan mahkota sembarang mahkota. Mahkota kehidupan. Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Ada poin. Ada sesuatu yang kita banggakan. Tuhan, aku sudah membawa jiwa nih. Satu orang datang pada Tuhan. Tuhan bilang, hamba yang baik dan setia. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan, saudara. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya di minggu kedua ini. Kita mau align, kita mau tetap taat tanpa syarat di dalam Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan kepada jemaat ini walaupun dengan mungkin banyak kekurangan. Semoga Roh Kudus akan menuntun firman Tuhan ini. Dan terus kami ingat, kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Karena kami sekarang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami ingin menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami Tuhan. Itulah makna esensi dari berkat yang kami terima dari Tuhan. Dari berkat yang kami mau salurkan kepada orang-orang lain di sekitar kami. Itulah visi Tuhan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini.
dan hamba sudah sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Visi itu akan berjalan dengan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kami, yang akan menolong kami, menggerakkan kami, mau keluar dari zona nyaman kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus maju di dalam Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semangat kembali. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui gereja ini. Untuk memberikan persembahan ada beberapa cara, yaitu yang pertama melalui amplop persembahan yang ada di Bapak Ibu semuanya, nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan sewaktu pulang. Dan yang kedua juga bisa melalui scan QR Code yang ada di depan dan juga ada di depan bangku Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman ini Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan yang dimuliakan atas setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, supaya persembahan kami ini Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi dimenangkan untuk Engkau Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa terus Tuhan dipakai oleh Engkau Tuhan menjadi alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi. Happy New Year Church, senang berjumpa kembali dengan Anda di rumah Tuhan di minggu pertama yang spesial di awal tahun ini. Dan untuk Anda yang baru pertama kali bergabung dengan kami menyambut dengan sukacita dan kami siap menjadi rumah dan komunitas baru bagi Anda. Awal tahun 2026 ini, mari kita mulai dengan sesuatu yang berharga dengan terus belajar firman-Nya. Sepanjang tahun ini kita akan belajar dan menggumuli tema Align in Promise. Dan bulan ini kita belajar Begin with End in Mind. Tetap miliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan agar kita selalu diisi dan dipenuhi dengan kebenarannya. Dan berikut jadwal ibadah IFGF Citylink. Super Sunday diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite di Alive Room Festival Citylink lantai 3A. Dan secara online di YouTube IFGF Citylink. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Kita akan belajar firman Tuhan dan bersama-sama kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kids Service tersedia bagi anak-anak yang berusia di bawah umur 12 tahun. Diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di Kids Hall Mall Festival Citylink lantai 3A. Pastinya seru dan menyenangkan. Untuk teman-teman teens, youth, dan college, ibadah TYC diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di Alive Room. Dan Sport Day akan diadakan per 2 minggu sekali. Mari rekan muda-mudi kita berkumpul untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam iman, dan biarlah setiap kegiatan kita menjadi momen untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan melalui WhatsApp Group atau sosial media TYC IFGF Citylink. IFGF Citylink mengadakan beberapa kegiatan dan program yang dapat Anda ikuti berikut ini. I Pray Service. Tanggal 5 sampai 25 Januari, semua jemaat diajak untuk serentak kita berdoa dan berpuasa. Mari sejenak kita pahami bahwa tujuan paling fundamental dari puasa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menahan diri dari hal-hal duniawi. Kita membuka ruang lebih besar dalam hidup untuk mengalami kehadiran Tuhan. Puasa juga membantu kita untuk lebih fokus pada hal spiritual dan mengurangi gangguan duniawi. Khusus bulan Januari, I Pray Service diadakan secara onsite tiap hari Rabu jam 7 malam di Alive Room. Dan untuk Prayer and Worship Night juga diadakan secara onsite pada hari Rabu tanggal 28 Januari di Alive Room.
care group ini benar-benar peduli. Kita bisa sharing, bisa saling mendoakan. Pokoknya banyak lah yang kekeluargaannya itu kita seperti satu keluarga gitu. Happy, bisa saling mendoakan. Sebelum ikut care group, rohani saya mengalami ya tidak begitu dekat. Apa yang saya rasakan setelah ikut care group, rohani saya dipupuk sedikit demi sedikit, dikuatkan dengan orang yang terdekat care group. Setelah punya keluarga yang kedua, saya makin kuat rohani saya. Saya dapat perubahan setelah ikut care group. Yang tadinya mungkin saya merokok, saya minum-minum. Puji Tuhan, setelah saya ikut care group, dengan keluarga care group ini, ada teguran yang baik untuk diri saya, atau apa, saya makin dewasa, saya bisa melepas segala. Dan begitu harmonis, saling tegur sapa, menguatkan, dan saling mendoakan. Care Group diadakan dengan tujuan menjadi wadah pertumbuhan bagi Anda semua, baik secara karakter maupun secara rohani. Bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan berbagi pengalaman merupakan tujuan Care Group ini diadakan. So, tunggu apa lagi? Segera join Care Group yang tersedia, dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami atau kunjungi This Corner setelah ibadah selesai. Bagi Anda yang memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, silakan isi kartu doa yang tersedia di This Corner dan masukkan pada tempat yang disediakan. Untuk informasi lebih lanjut seputar IFGF Citylink, silakan terhubung dengan kami di WhatsApp group atau sosial media IFGF Citylink. Ataupun Anda juga dapat mengunjungi all access link yang tersedia. Shalom Jemaat IFGF Citylink Bandung. Kami dari tim musik IFGF Citylink Bandung mengajak Bapak Ibu semuanya yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang praise and worship. Kami membuka rekrutmen di bidang singer dan juga musik. Untuk Bapak Ibu semuanya yang rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi, khususnya di bidang praise and worship, bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Kami tunggu ya. Last but not least, kami mengucapkan happy birthday dan happy anniversary untuk Anda yang merayakan di minggu ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Semakin diberkati dan menjadi berkat. Sekian news minggu ini, tetap bersuka cita dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Happy Sunday, see you next week. Puji Tuhan, saudara. Saya bersyukur dengan kesaksian daripada Pak Andri dalam sebuah care group yang tidak basa-basi, saudara. Karena ada yang anggota care group yang suka basa-basi, katanya. Tulus mendoakan, memberikan saran, nasihat. Itulah jadi berkat tuh. Kita sudah diberkati, jadi berkat. Itu hal simpel di care group menjadi berkat seperti itu. Orang yang dulunya minum, merokok, dilepaskan semuanya. Ya, kalau Bapak Ibu belum punya care group, ayo hubungi saya. Kita bikin care group semua, saudara. Jadi kita bisa ngumpul sama-sama, makan sama-sama, nimbel sama-sama, saudara ya. Ngalotek sama-sama, ngopi sama-sama, saudara ya. Itulah kebahagiaan kita melihat orang diubahkan. Kalau saya sebagai gembala ngelihat orang senang, ikut senang. Ngelihat orang yang lagi susah, ikut susah, saudara. Itu gembala tuh, begitu. Ya, mari kita berdiri semuanya, saudara. Kita mau akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Dan kita percaya kita jadi berkat tuh karena kita punya Allah yang besar. Kita nyanyikan semua, aku punya Tuhan yang besar buat kita semuanya.
Aku punya Tuhan yang besar dan telah berjanji dan sanggup membenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari kita katakan semuanya, kita nyatakan aku punya Tuhan yang besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita katakan semuanya, kita terima berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan sampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun kau kerjakan dengan tanganmu dan pikiranmu akan berhasil, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau semuanya. Marilah Bapak Ibu semuanya kita pulang dengan membawa berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita semua katakan amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.